Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Narahabsari dengan nomor absensi 20, NIM 255221131. Di sini saya akan membahas soal UTS Akuntansi Keuangan Menengah 1. Nah, di soal yang pertama ini, Tuan Ahmad mendepositokan uang sebesar 8.000 setiap awal tahun di rekening tabungan yang berbunga 10% per tahun. Ia melakukannya secara rutin selama 20 tahun. Hitunglah jumlah uang yang akan diterima Tuan Ahmad pada saat pensiun nanti. Nah, sebelum itu kita harus mencari apa saja nih yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang pertama yaitu R. R-nya itu 8.000, lalu I-nya itu atau suku bunga itu 10% jika didesimalkan menjadi 0,10, lalu N-nya yaitu 20 tahun. Nah, karena setorannya itu setiap awal tahun, maka yang ditanyakan itu nilai masa depannya. Nah, karena Tuan Ahmad ini ingin mengetahui berapa jumlah uang pada saat pensiun, maka kita menggunakan rumus anuitas masa depan jatuh tempo. Nah, langkah yang pertama yaitu kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu kita masukkan yang sudah diketahui ini ke dalam rumusnya. Yang pertama yaitu R. R-nya itu kita masukkan senilai 8.000, lalu kurung buka 1 plus I-nya kita masukkan 0,10, lalu kita pangkatkan dengan N-nya yaitu 20, dikurangi 1 dibagi dengan I-nya yaitu 0,10, dan kita kalikan dengan faktornya yaitu 1 plus I-nya yaitu 0,10. Nah, selanjutnya kita cari pangkatnya terlebih dahulu. 1 plus 0,10 pangkat 20 itu mendapatkan hasil yaitu 6,7275 dikurangi 1. Lalu dibagi dengan 0,10 dan dikalikan dengan 1 plus 0,10. Selanjutnya, 6,7275 ini kita kurangkan dengan 1 dan mendapatkan hasil yaitu 5,7275. Lalu dibagi dengan 0,10 dan dikalikan dengan 1 plus 0,10. Setelah itu, 5,7275 ini kita bagi dengan 0,10 dan mendapatkan hasil yaitu 57,275. Lalu faktornya ini 1 plus 0,10 mendapatkan hasil 1,10. Lalu 57,275 ini kita kalikan dengan 1,10 mendapatkan hasil yaitu 63,0025. Nah, dari hasil ini kita kalikan dengan 8.000. Jadi hasilnya nanti menjadi 504.020 rupiah. Jadi jumlah uang yang diterima Tuan Ahmad pada saat pensiun nanti yaitu 504.020 rupiah. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 2. Nah, di soal ini kita diminta untuk menyusun laporan arus kas PT Jaya untuk tahun 2025. Berdasarkan laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari dan 31 Desember 2025 dan ditambah dengan beberapa informasi tambahan. Laba neto sebesar 15.000, lalu dividen yang dibayarkan sebesar 13.000, dan juga ada beban penyusutan sebesar 4.000. Lalu juga ada perubahan di akun-akun seperti piutang, utang, dan kas, dan juga yang lain. Nah, karena yang diminta yaitu untuk menyusun laporan arus kas, maka kita bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, dan yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan.
Nah, langkah yang pertama yaitu kita memasukkan laba neto terlebih dahulu ke laporan arus kas. Nah, laba netonya di sini yaitu sebesar 15.000. Kita masukkan di laporan arus kas. Lalu selanjutnya kita melakukan penyesuaian untuk merekonsiliasi laba neto menjadi kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi. Nah, di aktivitas operasi ini terdapat beban penyusutan. Nah, beban penyusutan itu sebesar 4.000. Nah, di sini di beban penyusutan ini kita tidak mengeluarkan kas, jadi kita tambahkan. Lalu ada kenaikan piutang usaha sebesar 10.000. Artinya kita itu belum menerima kas. Jadi piutang usaha itu mengalami kenaikan sebesar 10.000. Jadi kita kurangkan. Nah, selanjutnya terdapat kenaikan utang usaha sebesar 4.000. Nah, di sini artinya kita itu belum membayar mungkin dari pembelian dari perusahaan lain. Jadi kita memiliki utang usaha 4.000. Utang usahanya naik. Lalu dari beban penyusutan, kenaikan piutang usaha, dan juga kenaikan utang usaha kita jumlahkan 4.000, kita kurangi dengan 10.000, lalu kita jumlahkan dengan 4.000 dan mendapatkan hasil minus 2.000. Nah, kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi ini yaitu 13.000. Nah, 13.000 itu dari mana? Dari 15.000 yaitu laba neto kita kurangkan dengan aktivitas operasi sebesar 2.000. Selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Nah, di aktivitas investasi ini terdapat pembelian peralatan yaitu 10.000 dari 40.000 naik ke 50.000. Artinya di sini terdapat pembelian sebesar 10.000. Karena beli peralatan ini mengeluarkan kas, jadi mengurangi 10.000. Lalu, kas neto dari aktivitas investasi sebesar 10.000. Selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Di aktivitas pendanaan ini terdapat penerbitan saham biasa sebesar 5.000, di mana mengalami kenaikan sebesar 5.000 dari 75.000 ke 80.000. Jadi kita tambahkan. Lalu yang kedua ada pembayaran utang obligasi, di mana utang obligasi itu turun sebesar 5.000, berarti ada pembayaran nih sebesar 5.000, jadi kita kurangkan. Yang ketiga ada pembayaran dividen. Nah, di pembayaran dividen ini sebesar 13.000, berarti kita mengeluarkan kas, jadi kita kurangkan. Nah, kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan ini sebesar minus 13.000. Nah, minus 13.000 itu dari mana? Dari 5.000 kita kurangkan dengan 5.000, kita kurangkan lagi dengan 13.000. Jadi hasilnya minus 13.000. Lalu penurunan kas neto itu ternyata 10.000. Nah, 10.000 itu dari mana? Dari aktivitas investasi sebesar 13.000 kita kurangkan dengan aktivitas pendanaan sebesar 10.000, lalu kita kurangkan lagi dengan kas neto dari aktivitas pendanaan sebesar 13.000, didapatkan hasil minus 10.000. Lalu saldo kas dari tanggal 1 Januari 2025 itu terdapat 25.000 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember itu sebesar 15.000. Nah, kesimpulannya dari laporan arus kas PT Jaya ini mengalami penurunan kas sebesar 10.000 dengan kontribusi dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Selanjutnya yaitu nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita diberikan beberapa informasi yang berkaitan dengan saldo kas PT Sukses per 31 Desember 2025. Nah, di sini kita diminta untuk menyusun rekonsiliasi bank.
Lalu kita akan membahas satu persatu mulai dari nomor 1. Pada nomor 1 ini, saldo kas menurut catatan perusahaan adalah sebesar 2 juta. Nah, kita masukkan di bagian perusahaan karena ini merupakan transaksi yang belum dicatat oleh perusahaan. Kita masukkan saldo kas menurut perusahaan sebesar 2 juta. Lalu yang nomor 2 yaitu saldo kas menurut rekening koran bank CBA adalah sebesar 1.880.000. Kita masukkan di saldo kas menurut bank karena saldo ini ternyata juga belum dicatat oleh bank. Lalu kita masukkan sebesar 1.880.000. Yang ketiga yaitu Bank CBA telah menagih piutang wesel atas nama perusahaan senilai 200.000. Transaksi ini baru diketahui oleh perusahaan itu pada tanggal 31 Desember 2025. Nah, artinya bank itu sudah mencatat piutang ini sebesar 200.000, tetapi perusahaan itu baru mencatat pada tanggal 31 Desember. Maka kita masukkan di saldo menurut perusahaan di bagian menambah sebesar 200.000. Lalu yang nomor 4, perusahaan menerima pemberitahuan dari Bank CBA bahwa cek pelanggan senilai 100.000 yang telah disetorkan pada tanggal 27 Desember 2025 itu ditolak karena tidak mencukupi. Informasi ini diterima perusahaan pada tanggal 31 Desember 2025. Nah, di sini artinya perusahaan itu mengira bahwa uang itu sudah masuk di saldo kas perusahaan, tapi ternyata setelah dicek itu mengalami kegagalan karena tidak mencukupi saldonya. Nah, di sini maka kita taruh di bagian saldo kas perusahaan bagian mengurangi. Lalu yang nomor 5, terdapat cek yang beredar per 31 Desember 2025 dengan nomor cek yang pertama 0612 sebesar 50.000, lalu 0712 sebesar 100.000 dan 0912 sebesar 300.000. Nah, ini artinya cek itu sudah dicatat oleh perusahaan tetapi belum dicatat oleh bank. Jadi diletakkan di bagian mengurangi dari saldo bank. Kita masukkan di saldo bank cek 0612 sebesar 50.000, cek 0712 sebesar 100.000 dan cek 0912 sebesar 300.000 dan kita total menjadi 450.000. Lalu yang nomor 6, Bank CBA itu membebankan biaya administrasi rekening giro sebesar 15.000. Nah, transaksi ini tuh sudah diketahui oleh perusahaan pada tanggal 31 Desember. Nah, artinya bank itu sudah mencatat biaya administrasi tersebut, tapi perusahaan itu baru mencatat pada tanggal 31 Desember itu karena baru diketahui. Maka kita taruh di posisi pengurangan dari saldo perusahaan, yaitu sebagai biaya administrasi sebesar 15.000. Lalu selanjutnya nomor 7, setoran sebesar 610.000 belum tercantum dalam rekening koran Bank CBA. Nah, di sini berarti bank ini tuh belum mencatat setoran tersebut. Maka perlu ditambahkan pada saldo bank. Besar 610.000 ini pada saldo bank sebagai setoran dalam perjalanan atau deposit in transit. Selanjutnya nomor 8, cek yang ditarik perusahaan senilai 1.550.000 telah salah dicatat
bagian akuntansi perusahaan menjadi 1.505.000. Nah, artinya di sini itu perusahaan itu sudah mencatat, tetapi nominalnya salah, yang harusnya 1.505.000 tetapi dicatat 1.550.000. Nah, maka perlu dikurangkan sebesar 45.000. 45.000 itu dari mana? Dari 1.550 dikurangkan dengan 1.505, mendapatkan hasil 45.000. Dan dicatat di bagian saldo perusahaan mengurangi sebagai kesalahan pencatatan cek oleh perusahaan. Lalu yang nomor 9, rekening koran Bank CBA menampilkan pengurangan sebesar 90.000 untuk cek nomor 0412, padahal nilai yang seharusnya adalah 80.000. Nah, bank ini itu sudah mencatat 80.000, padahal seharusnya itu yang dicatat adalah 90.000. Artinya bank mencatat terlalu kecil, jadi perlu ditambahkan agar menjadi 90.000. Perlu ditambahkan 10.000. Nah, 10.000 itu dari mana? Dari 90.000 kita kurangkan dengan 80.000. Kita catat di menambah ke saldo bank sebagai kesalahan pencatatan oleh bank. Lalu kita jumlahkan di bagian saldo kas menurut bank dan juga saldo kas menurut perusahaan. Nah, setelah dilakukan rekonsiliasi dan juga ditotal, ternyata ada selisih 10.000 nih dari saldo kas menurut bank sebesar 2.050.000. Sedangkan saldo kas menurut perusahaan itu sebesar 2.040.000. Nah, selisihnya 10.000. Nah, di mana nih selisih dari 10.000 itu? Nah, selisih dari 10.000 itu setelah ditelusuri ternyata berasal dari poin nomor 9. Sekian presentasi yang bisa dapat saya sampaikan mengenai soal dan pembahasan UTS Akuntansi Keuangan Menengah 1. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.